Yuk guys, temenin aku jalan-jalan di Turki. Start di Bandara Soekarno-Hatta. Aku datang lebih awal karena mau berak. Ih, kenapa gue cerita beraknya? By the way, ini aku sambil nonton TikTokku sendiri. Cap cip cup kembang kuncup. Udah sampai aja nih gue di pesawatnya sambil nonton apa nih? Jujutsu Kaisen. Oh iya, aku lupa kita transit dulu guys di Singapura. Dan setelah penerbangan 11 jam yang sangat lama itu, akhirnya kita sampai juga di Istanbul. Nah, kalau kalian jalan-jalan di Turki pasti bakal banyak banget lihat masjid megah kayak gini. Bagus banget kan? Aduh, hidung gue gatel. By the way, ini di Turki sup paling wajib. Kayak tiap kali kalian makan ke restoran pasti ada aja sup ini. Oh iya, ini OOTD Day One. Anjay gak tuh? Nah, pas di luar restorannya ada kucing gembul banget. Ternyata bener kata orang yang di Turki, banyak banget kucing. Terus ini aku mau video ala-ala tapi malu jadi nggak jadi, bye. Terus dapet deh foto ini. Ceklek-ceklek. Wow, ada burung. Burung siapa nih? Gede tau guys. Oh iya, dari tadi aku belum setor muka sama kalian. By the way, ini jelek juga ya kacamataku. Kita sampai di spot pertama tapi aku lupa namanya apa. Maaf banget nih. Dan di sekitar situ ada yang jualan juga. Tapi jualannya kayak rapi gitu gak sih? Atau perasaanku saja. Nah, ini ada yang mau bantuin aku record tapi aku gak tahu harus ngapain. Jadi ya udahlah, aku puter-puter gak jelas kayak gini. Lanjut kita ke Top Kapi Palace. Oh iya, karena kemarin aku perginya pas musim dingin ya. Kalian lihat nih, ini pohonnya udah kagak ada daunnya lagi, udah rontok semua. Tapi ini bangunannya bagus banget gak sih? Atau gue yang kampung? Tapi bagus aja udah. Nah, ini dia mereka, teman-teman yang aku baru kenal di sini. Orangnya seru, tapi nanti aja lah ya review temennya. Setelah aku cek galeri aku, kenapa aku tidak record tempat sejarah? Malah kebanyakan muka aku semuanya guys. Aduh, maaf kocak. Ada sih dikit-dikit aku record nih. Kalian bisa lihat istana pada zaman dahulu, kursi-kursinya. Dan yang paling bikin aku kaget sih, bukan kaget sih, kayak kagum lah, itu kayak ornamen di atasnya gitu loh, di langit-langitnya sangat mewah guys. Oh iya, setelah lihat video ini aku baru ingat kakiku tuh kram anjir di sini karena terlalu dingin. Gila, kampung banget gue. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke masjid guys. Buat cewek-cewek rambutnya itu nggak boleh kelihatan, harus ditutupin atau kayak berhijab gitu. Even kalian non muslim kayak aku gini, walaupun aku Kristen aku harus tutup rambut aku karena aku mau masuk ke dalam masjid. Oh iya, kemarin kan banyak juga yang komen, Kak, orang Kristen nggak boleh masuk masjid. Siapa bilang? Di Turki boleh kok, asal kalian berpakaian yang sopan dan pakai penutup kepala. Buat yang cewek. By the way, ini Hagia Sophia, dulunya ini tuh gereja, tapi sekarang udah berubah jadi masjid. Oh iya, kalau kita mau masuk harus buka sepatu juga ya guys. Nah, ini pas di dalam, megah banget gak sih? Nah, karena dulunya ini gereja, jadi di langit-langitnya itu ada gambar Bunda Maria. Tapi kemarin aku gak kelihatan atau aku gak masuk terlalu dalam ya. Soalnya ini sore kan, jadi pas aku mau masuk ada orang yang kayak siap-siap mau sholat gitu. Jadi ya kita disuruh tunggu dulu kan. Tapi karena aku gak enak gitu ya, ada orang sholat masa kita di dalam. Jadi aku keluar aja deh, hihihi. Biar mereka yang sholat juga jadi lebih enak kan. Terus ini aku jalan deh ke bus aku. Lihat jalannya bagus, aduh aku masih flu. Dan bus yang aku naikin tuh parkirnya di samping laut. Terus kalian lihat nih, ada si bapak main karakter. Astaga, aku baru aku nggak nge-record sampai hotel. Padahal ya guys, di hotel ada dessert yang enak dan ada pelayan yang lumayan ganteng loh. Astaga. Yuk guys, ikut aku jalan-jalan ke Turki part 2. Pertama-tama mari kita outfit check dulu. By the way, ini lagi 1 derajat Celcius, jadi dingin banget loh. Oke, destinasi pertama kita ke Turkish Delight Shop. Aduh, by the way tuh abangnya tahu aja lagi di record, jadi salting kan gue. Di sini kita kayak dikasih nyobain berbagai macam apa sih namanya, oleh-oleh khas Turki ya, dan gretong. Jadi kayak kalau kalian mau beli ya beli, nggak beli juga ya udah. Cuman ya gitu, digombalin terus kayak gini. For princess. Enak aja princess yang boleh manggil gue princess tuh cuman si Jono. Dan ya gitu, rasanya manis. Oh ya, ini ada parfum tapi aku nggak tertarik sama parfum sih. Terus ini tadi karena aku ngobrol keluar asap dari mulut gitu, jadi aku nge-record. Tapi kenapa pas di video kagak ada ya asapnya? Oke, next kita pindah ke kemana? Yuk, kalau di Turki pasti kita bakal sering ke masjid. Sebelum masuk di depan masjidnya aku ya video ala-ala gitu, widih. Dan ini hasil fotonya. Nah, ini tampilan luar masjidnya. Sepi sih karena ini hari biasa, bukan weekend. Dan pas kalian lihat ke dalam, wow, besar banget ini guys. Dan itu ada air pancur tempat wudhu buat laki-laki. Tapi kalau nggak ada laki-laki kita bisa kok masuk ke dalam dan foto-foto. Dan seperti biasa kita harus pakai penutup kepala ya kalau kita mau masuk ke masjid. Walaupun kita non muslim ya, menghargai aja sih. Terus ini teman aku yang sangat soleha namanya Vida.
Terus aku nggak ngerti kenapa masih banyak orang yang komen kayak gini. Padahal menurut aku semua agama itu sama aja gitu loh, bisa masuk surga dengan kepercayaannya masing-masing. Terus kenapa nggak pindah agama? Aku juga awalnya Buddha tapi aku pindah ke Kristen karena aku percaya sama Tuhan Yesus. Nah kalau soal larangan buat masuk masjid aku nggak tahu sih kalau di Indonesia, tapi kalau di Turki semua orang bebas masuk asalkan sopan aja sih. Jadi itu dia guys, belajar toleransi ya. Islam indah, agama lain juga pastinya indah. Lanjut, aku nggak tahu sih sebenarnya nih kita mau kemana. Cuman aku ketemu burung di sana. Tapi bentar, aku video ala-ala dulu. Cuman kalian harus tahu endingnya sangat nggak banget karena aku kepleset. Nah itu dia burung-burung yang aku maksud. Terus aku mencoba mendekatinya, namun mereka semua pergi dan aku juga jadi takut deh. Tapi aku pantang menyerah, jadi aku coba lagi. Tapi kalian lihat komuk aku. Terus aku menemukan toko yang warnanya pink karena penasaran. Ya udahlah, kita masuk aja kayaknya. Ternyata isinya tuh lampu-lampu kayak gini. Dan mereka juga ada jual jimat khas Turki ya, yang kayak gini bentuknya. Terus mohon maaf aja nih kenapa ada video aku ala-ala lagi ya. Sumpah gak cocok banget deh kalau kayak gini. Oh iya guys, pas aku mirror selfie gini ada bapak-bapak lewat kayak bilang haram itu foto di depan kaca. Tapi dia kayak bercanda, cuman aku gak tahu gitu loh ngeresponnya harus gimana. Next, kita mau pindah dari Bursa ke Kusadasi ya kalau gak salah. Tapi jalanannya berkabut. Bentar doang sih kabutnya. Terus kalian lihat ini aku ngapain ya? Mau pamer bantal baru aja sih. Gemes banget gak sih? Wih, apakah kalian melihat sesuatu? Iya, itu adalah baling-baling bambu. Karena perjalanan jauh jadi kita sering ke rest area. Nah ini si Silva, manusia paling cerawah. Sumpah cinta banget aku sama cuaca dingin kayak gini karena muka aku jadi gak berminyak. Aduh Indonesia, kapan kamu 4 musim sayang? Nah ini aku lagi cobain minuman kaleng Turki, tapi tiba-tiba tour guide aku nanya-nanya gitu soal tato di badan aku. Untung aku tahu artinya, maksudnya aku inget. Biasanya kan aku ngeblank. Yah tiba-tiba golden hour kan. Gak cocok deh muka gue dipakein golden hour kayak gini, jadi kelihatan peseknya dan berminyak. Finally kita sampai ke Ladies Beach. Ya ampun guys, bayangin musim dingin dan kita ke pantai. Tapi sunsetnya super pretty guys. Oh my god. Kapan lagi kan ke pantai pakai baju setebal ini? By the way ini kan aku ikut open trip ya guys. Jadi aku kayak jalan-jalan bareng orang yang gak dikenal, tapi jadi temenan deh sama mereka. Dan tiap malamnya kalau nggak capek aku pasti ikut mereka keluar keliling di daerah-daerah situlah. Dan aku menemukan anjing. Kalian lihat nih di kupingnya kayak ada anting gitu. Ternyata itu vaksin. Oh iya aku baru ingat kita itu jalannya kejauhan. Jadi kita ya pulangnya naik taksi aja karena udah nggak kuat lagi coy buat jalan balik. Sumpah demi apapun ini seru banget. Yaudahlah guys, segitu dulu untuk hari ini. Besok aku lanjut lagi di part 3. Dadah. Tiba-tiba ditarik ke panggung, cek. Yuk guys, ikut aku jalan-jalan ke Turki part 3. Jadi hari ini kita pertama-tama disuruh nontonin kayak fashion show gitu. Dan gak taunya tiba-tiba aku ditarik ke atas panggung, disuruh cobain jaketnya dan fashion show gitu. Rasanya pengen nangis anjir, gue kagak bisa dah disuruh gaya-gaya begini. Terus ini kagak ada yang apa muka gue lagi minta tolong. Dih, gandeng-gandeng gue, nanti Abang John marah nih. Anyway, ini OOTD aku day 3. Hari ini kita pergi ke Efesus, kayak ke tempat bersejarah di Turki gitu. Asli ini cuacanya dingin tapi juga cerah langitnya. Aduh kalian lihat sendiri deh, itu cerah banget. By the way ini tour guide-nya lagi ngejelasin sejarah, gue malah video-video. Emang jangan ditiru ya. Nah khusus video ini sebenarnya bukan buat vlog sih, ini kayak buat laporan ke Jono kalau gue lagi jalan-jalan ke tempat bersejarah. Makanya pas akhir video aku kayak monyong gitu, maafkan ya. By the way ini dia view-nya. Dan kebanyakan pilar-pilarnya udah pada hancur gitu guys. Nah seperti biasa tour guide-nya lagi menjelaskan, tapi didatengin kali ini sama yang namanya coaching. Oh ya guys, kalian tahu gak sih kalau logonya Nike itu berasal dari sini? Gak tahu kan? Sama aku juga baru tahu. Jujur ini pas kemarin dikasih tahu ya sejarahnya, aku mendengarkan gitu. Tapi sekarang udah lupa. Ayo siapa yang kayak aku juga ya. Masuk kiri, keluar kanan. Nah kalau ini aku ingat, ini tuh rumah orang kaya zaman dulu. Katanya dulu ini tuh bagus banget, cuman ya karena udah lama hancur deh. Tapi sumpah khas bangunan zaman dahulunya mereka itu kayak statik banget gak sih? Next, ada yang bisa tebak gak ini apa? Ya betul, ini adalah toilet zaman dahulu tempat kalian pup. Sejujurnya aku kayak sedih gitu loh guys, tiap kali aku mau video atau foto ya rame banget. Padahal teman-teman aku pas foto nggak ada siapa-siapa. Tapi nggak apa-apa kan, tujuan aku datang ke sini buat belajar sejarah. Ya belajar sejarah sama ngonten sama foto-foto dah. Sabar, aku lupa ada video ini. Udah kayak Barbie aja gue, yang Barbie teneneng. Aduh freak dah. Oh iya, ini orang yang pakai jaket pink ini namanya Kak Atika. Dia tuh udah kayak emak kita semua yang ada di trip ini. Pokoknya dia yang kayak paling dewasa. Karena tiap kali ada masalah tuh cuman dia yang mau nolongin. Terus ini si Abhida kenapa kayak promosi tolak angin ya saudara-saudara.
Sejujurnya aku record ini buat Insta Stories, tapi nggak aku post karena nggak tahu kenapa ya, lupa aja kali. Suka banget aku sama outfit aku hari ini, jadi ya kalian bakal lihat aku narsis terus, hehe. Sumpah ini aku mau nunjukin ke kalian ada bukit atau gunung gitu yang cakep banget. Tapi kalau di kamera kenapa kayak biasa aja ya? Ya udahlah nggak apa-apa, aku doain kalian juga bisa kesini ya guys suatu saat nanti, amin. Oh ya, Turki juga terkenal sama barang palsunya ya guys, jadi hati-hati kalau beli barang di Turki. Mungkin kalian kira itu asli, tapi bisa saja itu palsu. Oke, sekarang kita mau OTW ke another tempat bersejarah. Naik shuttle dulu ke tempatnya. Wih, ada bendera Turki guys. Dan sudah sampai. Kita kesini ngapain ya? Foto-foto. Hihi. Ini tempatnya bagus dan anginnya kencang banget. Tapi kenapa kalau di video kayak biasa aja ya? Ya udahlah, nggak apa-apa, kita lanjut. Asli guys, ini kita tuh joget-joget padahal nggak ada lagu sama sekali. Sumpah ini semua orang yang baru aku kenal pas di trip, tapi bisa seru-seruan bareng guys. Jadi buat kalian yang nggak punya temen, kalian coba ikut open trip deh, mana tahu dapat temen ya kan. By the way, anginnya kencang banget boy, shal aing hampir terbang. Nah ini video aku sendiri kayak lagi iklan shampoo gitu. Tapi tahu nggak guys, pas aku pulang sisir rambut udah kayak nyisirin masalah kehidupan, keras banget. Oh ya, next kita ke Kaun Castle. Ini tuh kayak katanya ya pemandian air panas. Dan kalau kamu masuk ke airnya kamu bisa jadi awet muda gitu. Cuman karena aku pakai celana, ya emang pasti aku pakai celana sih. Maksudnya pakai celana yang gabung sama kaos kaki gitu loh. Jadi kalau aku mau ngerendam kaki aku harus buka celana aku gitu kan. Mager ya, ribet banget. Mending lari-lari begini. Dan menikmati sunset ditemenin temen aku yang gak tahu lagi ngapain, lagi ngonten kali dia. Nah sejujurnya ini komuk asli aku gara-gara kena angin kencang. Ada kucingnya lagi makan jagung. Oh iya, aku sempat mampir ke toko souvenir, tapi kalian jangan salfok ya sama oleh-olehnya. Udah dulu ya guys, see you on the next video. Yuk guys, ikut aku jalan-jalan ke Turki lagi part 4. By the way, ini aku lagi nyobain yogurt yang dicampur sama opium. Buat yang nggak tahu, opium itu kayak sejenis narkobi dan di Turki ini legal plus halal. Tapi dari ekspresi muka aku kayaknya kalian udah tahu deh itu rasanya gimana. Oke, next kita mau ke makam Mevlana atau Museum Mevlana. Sebelum masuk kita disuruh pakai plastik buat tutupin sepatu. Nah ini dia makamnya guys. Dan di sini juga banyak banget peninggalan-peninggalan sejarahnya. Kalian tahu ini apa? Kecil banget gak sih? Dilihatnya harus pakai kaca pembesar. Nah ini pakaian zaman dulunya juga ada. Seriusan deh, di sini barangnya gede-gede semua guys. Lihat nih, zikirnya aja gede banget. Oke, karena semua teman-teman aku sholat, jadi aku jalan balik ke bus sendiri. Dan ini suhunya super duper dingin, tapi aku cuma pakai sendal. Dan karena perjalanan dari Konya ke Kapadokia itu lama, jadi video selanjutnya udah gelap deh. Tapi kalian lihat ini, lampunya cakep banget. Dan karena udah malam, aku sama teman-teman aku minum jus buah naga. Lanjut ke besok pagi, kita ada di Kapadokia dan langsung masuk ke goa. Nah ini tuh rumah orang zaman dahulu guys. Kalian mau nggak kalau disuruh tinggal di sini? Waduh, ada tour leader aku namanya Korendi, malah potong kuku dia. Nah kalau yang barusan itu Tolunai guys, tour guide kita. Nggak jelas juga kenapa kepalanya ada di sana. Nah buat jalan keluarnya emang agak sempit ya guys. Semua orang harus nunduk, tapi aku nggak perlu karena aku pendek ya. Kalian bisa lihat ini pas di kepala aku. Jadi nggak perlu nunduk sama sekali. Dan sudah keluar, ini dia penampakan goa yang tadi kita masukin gitu. Wah ada kucing, ada kucing. Gila, kucing di sini tuh bulunya bagus-bagus semua guys. Nah ini ada spot foto gitu, tapi aku lebih suka video sih daripada foto. Dan ada salju. Aku nggak pernah lihat salju, jadi ya maafkanlah saya agak kampung. Dan besok kita bakal ke gunung itu, gunung es abadi. Next kita berhenti di toko perhiasan gitu. Tapi karena Aing sama sekali tidak tertarik dengan perhiasan mereka, jadi ya video-video aja begini. Widih. By the way, karena kebodohan aku hampir jatuh ke tebing itu guys. Padahal udah ada tulisan danger gitu, tapi aku kayak nggak terlalu pay attention. Dan semua orang kaget pas aku hampir jatuh. Terus aku beli es krim yang diisengin gitu guys. Cuman karena aku bolot atau aku yang iseng juga, jadi orangnya kayak agak kesel gitu tadi. Terus kita foto-foto dulu di pohon yang banyak jimatnya ini. Dan akhirnya makan. Ini tuh kayak rendang khas Turki ya kalau nggak salah. Dan cara masaknya tuh unik banget guys. Selanjutnya kita berhenti di batu-batu yang katanya mirip unta. Gimana menurut kalian? Mirip gak? By the way lihat nih, anjingnya lucu banget, segede aku. Tapi kenapa kakinya tiba-tiba naik ke paha gue? Set, aku mau video ala-ala. Terima kasih kepada temanku yang mau merekamin. Oh iya, ada unta guys, bau pesing.
Gede banget, gila. Selanjutnya kita ke tempat bikin keramik. Nih pas temen aku lagi bikin keramik nih ya, ibu-ibu di belakang ketawanya keras banget. Kenapa tuh kira-kira ya? Yaudahlah nggak usah dipikirin, kita langsung makan jagung. Tapi jagung di sini tuh bukan jasuke guys, tapi bubuk cabe plus bubuk bawang gitu. Dan karena cuaca buruk kita nggak bisa naik balon udara guys, jadi kita naik jeep aja ya. Sumpah jalannya tuh berlika-liku, kita sampai ketawa-ketawa. Untung semua udah pada kencing, kalau nggak ngompol anjir. Pas turun aku tuh kayak mau ke Batu Ujung itu. Kalau kalian lihat ini kayak gampang, aslinya susah tau guys. Licin banget. Sumpah kalau salah injak kepleset langsung. Tapi itu aku kenapa lompat-lompat ya, gaya banget deh. Hah, dingin banget, dingin-dingin kayak gini tuh enaknya dipeluk sama ayang tau gak sih? Terus ini abangnya lama banget ngocok sempenya, gue sampai kesel tapi akhirnya keluar juga. Oh iya, ini aku lupa share, tapi tadi kita kayak joget-joget gitu. Gila, so asik banget gue. Dan karena pas pulang udah capek banget, akhirnya aku rendam di sini. Yuk guys, ikut aku jalan-jalan ke Turki part 5, part terakhir. Ya, dimulai dengan sarapan yang putih-putih yang panjang. Tebak itu apa? Ya, itu adalah keju. Lanjut dipakein vitamin kuku sama Kak Tika gara-gara kukuku hancur terlalu dingin cuacanya guys. Dan tebak guys, hari ini kita mau kemana? Kita mau ke Gunung Es Abadi. Hehe, seneng. Tuh kalian lihat guys, jalanannya aja udah banyak salju. Itu tuh yang putih-putih. Asli udah gak sabar banget mau main salju. Dan gunung esnya udah mulai kelihatan, artinya kita udah mau sampai. Dan pas sampai kita langsung disuruh naik cable car. Lihat nih pemandangannya. Tada, itu dia cable car-nya. Jujur ini cuaca dingin banget, tapi mataharinya juga terik gitu loh guys. Mukaku sampai merah tuh lihat. Dan setelah beberapa menit akhirnya kita sampai. Wah, seneng banget. Terus langsung aja deh aku bikin video ala-ala kayak misalnya tuh esnya kayak udah diserut gitu, jadi nggak bakal kepleset. Kayak dibikin khusus buat orang yang main ski. Tapi demi apapun ini pemandangannya bagus banget. Kayak nggak nyata anjir. Terus karena kepalaku udah mulai terasa puyeng, terlalu dingin kali ya, jadinya aku masuk aja deh ke restoran yang ada di dekat sana untuk menghangatkan tubuh. Dan gak sampai beberapa menit aku udah gatel gitu, pengen keluar, jadi ya keluar lagi. Dan sosokan mau tiduran di salju padahal dingin banget. Terus aku mau self record aku main salju, tapi HP ku malah jatuh. Sumpah demi apapun ini gak jelas banget. Aku kayak mau bikin tren yang ada di TikTok gitu tapi gagal. Dan ada di beberapa bagian yang saljunya halus banget gitu loh. Lihat nih view-nya. Oh ya, by the way nama gunung ini Erciyes. Dan ada juga salju yang licin banget. Kalian lihat tuh, aku hampir kepleset. Nah ini aku juga nggak tahu kenapa aku video aku sama batu-batu kayak gak jelas banget. Ya udahlah, yang penting aku happy walaupun agak prik. Habis itu masuk lagi deh ke restorannya dan beli hot chocolate. Karena terlalu pinter ya tumpah akhirnya. Lihat tuh ada satu titik lagi meluncur ke bawah. Itu tuh orang tahu guys. Dan keesokannya kita pergi ke Selat Bosporus buat naik kapal. Tapi sebelum itu kita makan dulu di restoran di bawah jembatan. Bener-bener di bawah jembatan dan di atas tuh ada orang lagi mancing. Nah ini makanannya ikan segede rumah, satu orang satu, tapi nggak apa-apa aku habis kok. Dan emang ya di sini ikan-ikannya tuh gede-gede, apa gue yang jarang ke pasar gitu ya. Nah kapal kayak gitu yang bakal kita naikin. Terus pas aku minta di videoin di atas kapal, pas banget di belakang aku lagi banyak burung terbang gitu. Jadi kayak wow bagus ya. Terus tiba-tiba lagu Oppa Gangnam Style keluar. Lari gue, bye-bye. Biarin aja Nosi Silva yang joget. Nah dari tadi kan aku record bagian atas kapalnya, sekarang tuh bagian bawahnya. Buat yang gak suka kena angin laut, bisa banget nih duduk di sini ngeliatin juga dari bawah. Oh iya, kita dikasih free time buat shopping juga di Taksim Square. Tapi aku kayak terlalu fokus belanja ya, jadi lupa nge-record. Ya walaupun belanja aku gak banyak. Terus aku juga beli kebab. Kita pilih tempat yang paling sepi karena malas ngantri. Dan ternyata rasanya B aja. Dan malamnya happy banget aku ketemu Cotton Candy. Tapi sedih juga karena besok paginya udah pulang. Udah pulang. Yaudah guys, segitu dulu vlog jalan-jalan kali ini. See you di negara lain.